Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah mengatur alam semesta. Sudah selayaknya bagi zat yang maha kuasa, yang maha mulia, untuk mendapatkan ibadah yang ikhlas hanya semata-mata mencari ridhonya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita telah memasuki tanggal 11 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 12 November 2024 Masehi, yang insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Kitab yang di sini berisikan bab-bab tentang bagaimana mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan hanya ingin meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan juga kepada kita yang mempelajari kitab ini tentang bahaya kesyirikan, hal-hal yang termasuk ke dalam kesyirikan. Alhamdulillah, 50 bab sudah kita pelajari bersama-sama di musola kita ini, walhamdulillah. Dan insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, bab yang ke-51. Untuk itu marilah kita dengarkan apa yang telah dinukilkan, apa yang telah disusun oleh muallif pada bab yang ke-51 ini. Itu mari kita sama-sama dengarkan apa yang telah ditulis beliau di dalam kitabnya rahimallahu taala. Tafadhal. Bismillah. Bab yang ke-51 mengatakan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Pembahasan pada bab ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala memasukkan pembahasan tentang tauhid, asma wa sifat di kitabnya ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab tauhid ini pokok pembahasannya adalah tentang tauhid uluhiyah, tauhid
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun kesyirikan di dalamnya. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah tujuan dari kitab-kitab bab-bab yang ada pada bab ini. Akan tetapi pada bab yang ke-51 ini, muallif rahimahullah taala memasukkan tauhid asma wa sifat. Karena apabila seseorang melenceng, menyimpang di dalam tauhid asma wa sifat, maka itu akan berdampak dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi siapapun yang menyimpang di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maka itu juga termasuk dalam penyelewengan atau penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Sedikit kita jelaskan kembali bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya seandainya ada yang bertanya kepada kita, mana ada tauhid itu dibagi-bagi, maka kita jawab kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimah, sebenarnya memang tauhid itu hanya satu. Tauhid itu hanya satu. Akan tetapi untuk memudahkan kita memahaminya, para ulama akidah, ulama usul itu menjelaskan kepada kita agar mudah memahaminya. Maka dibagilah untuk supaya kita mudah memahaminya sebagaimana pembagian-pembagian di disiplin ilmu yang lain. Misalnya kita belajar tajwid, tahsin Al-Quran, itu tidak ada pembahasan misalnya ini harus begini, ini namanya idgham, ini namanya izhar. Itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ulama di bagian qiraah itu menyusun istilah-istilah untuk memudahkan kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Begitu juga misalnya di masalah kita belajar fikih misalnya, itu adalah pembagian ibadah, itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itu tujuannya untuk memudahkan bagi kita bahwasanya ini memahami ini wajib, hukumnya fardu. Apabila ditinggalkan maka itu akan mendapatkan dosa, dan apabila diamalkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu. Begitu juga dalam masalah tauhid yang kita mempelajari kitab itu sekarang ini, maka dibagi oleh ulama untuk mudah kita memahaminya. Maka dibagilah dengan rububiyah, bahwasanya rububiyah itu adalah tentang perbuatan Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang maha mencipta, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, Allah yang maha mengatur alam ini, Allah yang menurunkan rezeki dan seterusnya. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Diistilahkan dalam masalah akidah itu adalah tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kata-kata Rabb di situ, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Baik. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, yakni tentang perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti salat, seperti berdoa, seperti puasa, seperti haji, seperti cinta, seperti takut, seperti tawakal, dan seluruhnya apapun amalan yang zahir dan batin itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat, yang mana Allah harus diyakini memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jadi para ulama istiqra istilahnya, menganalisa, meneliti baik itu di dalam Al-Quran dan hadis, maka inilah pembagiannya. Yang notabene-nya itu hanyalah satu saja, adalah satu saja sebenarnya. Ini hanya untuk memudahkan. Terkadang seseorang itu dia
meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, Allah yang jadikan sekutu-sekutu yang lain. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya. Kemudian seperti itu juga, mungkin dia dari masalah tauhid ini Allah yang Maha Indah dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, akhirnya dia menyimpang, menyeleweng, ditolaknya. Ini tidak ada, Allah punya nama seperti ini, Allah tidak bersifat seperti ini. Padahal Allah menjelaskan di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, dan Nabi SAW menjelaskannya di dalam sunnah-sunnah Nabi yang mulia, yang sahih. Maka tidak selayaknya bagi kita untuk menolak nama-nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pembahasan kita sebagai muqaddimah untuk agar kita memahami apa yang insyaallah akan kita pelajari pada bab yang ke-51. Baik, kita langsung saja dengarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif. Jadi muallif di sini rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian beliau membawakan tafsiran dari ayat tersebut, tafsiran dari Ibnu Abbas, kemudian juga Ibnu Abbas di dalam penafsir yang lain, kemudian dari Al-A'mas yang menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Inilah dalil satu-satunya di dalam bab ini. Adapun tiga pembahasan berikutnya itu adalah athar, yakni tafsiran dari yulhiduna fi asma'ih. Apa itu tafsirannya? Dinukilkan tiga penafsiran di sini oleh muallif rahimallahu taala. Taib, kita langsung saja dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan oleh muallif, yang dicantumkan pada bab yang ke-51 ini. Tafadhal. Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan ditinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Taib, muallif rahimahullah taala itu mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang tadi sama-sama kita dengarkan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Hanya milik Allah lah asmaul husna, itu nama-nama Allah yang maha indah. Maka berdoalah, fad'uhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan asma-Nya tersebut. Taib, di dalam Al-Qur'anul Karim, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, itu ada empat kali di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kalimat asmaul husna. Yang pertama adalah dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang baru saja kita dengarkan. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Isra. Di dalam surah Al-Isra nanti bisa dilihat bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, dicek kembali. Dilihat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-110.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Jadi katakanlah, berdoalah, serulah Allah dan serulah berdoalah kepada Ar-Rahman. Jadi Allah memiliki nama Allah dan Ar-Rahman. Di sini disebutkan ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi serulah Allah terhadap apa yang diinginkan, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Kemudian yang ketiga dalam surat Toha. Dalam surat Toha ayat 8 itu juga dicantumkan Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah yang berhak, sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan Dia memiliki asmaul husna. Kemudian yang keempat dalam surah Al-Hasyr, di bagian ayat yang terakhir, ayat yang ke-24, wallahul khaliqul bari'u al-musawwirul asmaul husna. Nah, jadi di situ di bagian akhir dalam surah Al-Hasyr ayat 24 itu juga disebutkan tentang asmaul husna, kalimat asmaul husna. Jadi kita telah mengetahui 4 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Isra pada matan ini ayat yang 180, bukan, pertama dalam surah Al-A'raf ayat 180, kemudian dalam surah Al-Isra ayat 110, kemudian dalam surat Toha ayat 8, dan dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Itu kalimat-kalimat al-asmaul husna di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam rahimahullah taala dari ayat yang dalam surah Al-Isra ayat 180 ini, walillahil asmaul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Hanya milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Maka fad'uhu biha, berdoalah dengannya, dengan menyebut asmaul husna itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah tersebut. Jadi ada 3 syarat di sini yang terpenuhi dari asmaul husna yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, bahwasanya seseorang kita bisa berdoa dengan asmaul husna tersebut. Itu yang pertama. Bisa berdoa dengan nama-nama tersebut. Ya Hayyun, Ya Hayyum, Ya Qayyum. Nah, itu birahmatika. Jadi itu tuh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghaffar. Boleh berdoa dengan nama-nama Allah yang maha indah tersebut. Kemudian yang kedua, nama-nama tersebut datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harus diyakini bahwa nama-nama tersebut datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dinukilkan dalam Al-Quran dan ada dinukilkan di dalam As-Sunnah. Sebelum kita jelaskan yang ketiga, ini dalam masalah nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, kita harus tidak boleh menambah-nambahkan. Apa istilahnya dalam tauqifiyah? Kita harus tetap sebelum ada datangnya dalil. Jadi kita tidak boleh dalam ruangan ini memasuki, menambah-nambah, mengurang-urangi dan yang lain. Jadi bersifat tauqifiyah, yaitu apa yang Allah cantumkan di dalam kitabullah dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya atau sunnah. Ini akan mendapatkan keaziman dari nama-nama Allah yang maha indah. Bahwasanya yang pertama, semua nama yang datang dalam dalil harus ditetapkan. Itu harus kita yakini. Semua yang datang di dalam dalil, baik itu dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus ditetapkan.
harus ditetapkan bahwasanya Allah memiliki Ar-Rahman, Ar-Rahim, memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian Ghafurur Rahim, kemudian Qawiyul Aziz, kan ada di ujung-ujung dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat kita sebutkan. Maka kita tetapkan semuanya, jangan sampai ditolak. Baik itu nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, jangan sampai ditolak. Apa yang Allah kabarkan di dalam kitab Allah, apa yang telah Nabi sebutkan tentang Rabbul Alamin, maka jangan ditolak. Itu ditetapkan. Wajib bagi kita menetapkan sesuai dengan kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jangan sampai ditolak. Jangan sampai diselewengkan maknanya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak boleh menolak satupun nama-nama tersebut. Setelah ditetapkan yang pertama tadi, yang kedua tidak boleh menolak satupun dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, tidak boleh satupun ditolak. Tidak boleh. Ini agar kita selamat di dalam memahami tauhid Asmaul Husna. Sebagaimana dijelaskan oleh mu'alif pada bab yang ke-51 ini, menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya, tidak dipalingkan maknanya, sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memberi nama tanpa dalil. Jadi kalau ada dalil yang tidak ada dalil menyebutkan itu bukan nama Allah, jangan ditambah-tambah. Seperti Allah Maha Keren, Allah itu cute, apa bahasa-bahasa sekarang, bahasa gaul itu tidak boleh. Allah itu sutradara, skenario, yang lain-lain lah. Jangan kita tambah-tambahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam kitabullah dan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebatas itu. Tidak boleh kita keluar dari dua tersebut. Ini masalah akidah, masalah yang sangat penting, masalah tentang sesembahan yang kita menyembah setiap saat, kita memohon kepadanya setiap saat, kita merendahkan diri kepadanya. Jadi sesuai dengan keagungan, kebesaran, kemuliaan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kita ke pembahasan definisi yang memenuhi syarat. Yang ketiga, nama-nama tersebut secara zatnya menunjukkan kepada keindahan dan pujian. Nah, itu dia. Taib. Kemudian kita singgung di sini dengan tadi disebutkan oleh mu'alif bahwasanya fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita singgung tawasul. Bertawasul yaitu di dalam berdoa. Di dalam berdoa meminta kepada Allah, mengambil tawasul, yaitu perantaraan mana saja yang boleh, mana yang tidak. Jadi secara garis besar, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadzakumullah, bahwasanya tawasul itu dibagi dua. Yang pertama yang masyru', yang sesuai, yang ada syariatnya, ada tuntunannya di dalam agama kita. Yang kedua yang mamnu', yang terlarang. Dan yang mamnu' ini yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam agama kita, dalam syariat kita, yang tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, dengan apa saja boleh kita bertawasul? Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan kita bertawasul pertama yaitu dengan zat Allah yang maha suci. Kita boleh bertawasul dengan itu, menyebutkan demi keagunganmu ya Allah, dengan ini lalu kita meminta, boleh. Kemudian dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, seperti yang tadi kita sebutkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis,
aslih lisana kullah wa la takilna ila nafsi tarfata'an. Seperti zikir pagi dan zikir sore. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, disebutkan semuanya. Ya Ghafurur Rahim, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah kami. Maka disebutkan semuanya. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, berilah kami rezeki yang halal dan thayyibah. Misalnya, boleh. Ya Ghanni, yang maha kaya, yang maha terpuji, minta. Jadi disanjung Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yang boleh kita bertawasul dengan meminta di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh. Dengan amal soleh, seperti kita mempunyai amalan yang soleh, lalu kita bertawasul dengan amalan tersebut, maka boleh. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika setelah membangun Ka'bah, maka berdoa yang Allah badikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Atau ada kisah di dalam hadis itu, yang mana ada tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ketika mereka di dalam gua, maka turunlah batu besar sehingga tertutup pintu gua itu. Maka tiga orang itu bertawasul dengan amalannya, bahwasanya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, bahwasanya dia menghindari zina, bahwasanya sahnya dia menjaga hak orang lain. Maka ketika yang pertama berdoa dengan amalannya, bergeser pintu itu sedikit, yang batu tersebut. Kemudian yang kedua dengan bertawasul dengan amalannya, bergeser juga batu goa tersebut sedikit. Lalu yang ketiga, maka bisalah mereka keluar dari pintu goa yang tertutup dengan batu besar. Nah, ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, boleh bertawasul dengan amal soleh. Lalu yang ketiga, bertawasul dengan doa orang lain yang dia masih hidup, dengan syarat masih hidup. Jangan kepada orang yang telah meninggal. Tidak bisa, orang yang meninggal butuh doa dari orang yang hidup, bukan meminta doa kepada orang yang telah meninggal. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak boleh berdoa kepada Nabi, karena Nabi SAW telah wafat. Yang hanya boleh berdoa, kita minta doa kepada kami di sana, itu boleh, karena dia masih hidup, masih mampu melakukannya. Adapun orang yang telah wafat, orang yang telah meninggal tidak mampu mengamalkannya. Nah, jadi ini harus kita dudukkan, karena apabila bertawasul selain tiga yang kita sebutkan tadi, bertawasul kepada selain Allah atau nama-nama Allah yang maha indah atau sifat-sifat Allah yang maha tinggi, kemudian bertawasul kepada selain amalan saleh, kemudian bertawasul kepada selain doa orang yang masih hidup yang mampu melakukan itu, maka itu tidak boleh. Kepada mayat, kepada kuburan atau yang lainnya, maka itu tidak boleh di dalam agama kita. Taib, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, maka kita dengarkan azan Isya. Tafadhal.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimanikumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang pembahasan di dalam masalah Asmaul Husna. Di sini disebutkan sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, mi'atan ila wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang bisa menghitungnya, menghafalnya dengan menguasainya, dakhal jannah, maka ia masuk surga. Wa huwa witrun, dan Allah itu adalah ganjil. Jadi Allah itu ganjil karena Allah esa. Yuhibbul witra, dan mencintai hitungan yang ganjil. Jadi hadis ini dikeluarkan fi sahihain, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min haditsin Sufyan bin Uyainah. Dari hadis dari Sufyan bin Uyainah. Jadi Imam Bukhari melihat dari Abi Al-Yaman, dari Abu Az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Kemudian di sini disebutkan tentang yuhibbul witr. Di sini dijelaskan apa saja yang 99 nama itu. Dijelaskan oleh pensyarahnya di sini bahwasanya yang 99 itu adalah huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-Rahman. Di sini Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, menguasai, yang Maha menguasai dan merajai segalanya. Kemudian Al-Quddus, Maha Suci, bersih dari segala sifat kurang. Kemudian As-Salam, Maha Pemberi keselamatan untuk seluruh alam, Maha selamat dari segala cacat dan kekurangan. Kemudian Al-Mu'min, Maha mengamankan seluruh makhluknya dan yang mempercayai rasul-rasulnya. Kemudian Al-Muhaimin, memelihara dan mengamati semua makhluknya dengan seteliti-telitinya. Kemudian Al-Aziz, yang maha mulia. Kemudian Al-Jabbar, yang maha perkasa. Al-Mutakabbir,
yang maha mempunyai keagungan dan kebesaran. Kemudian Al-Khaliq, yang menciptakan segalanya. Al-Bari, yang mengadakan segala sesuatu dari tiada. Al-Bari. Kemudian Al-Musawwir, yang menciptakan segala bentuk dan rupa. Al-Qahhar, yang maha perkasa, yang maha kuasa. Kemudian Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Al-Wahhab, yang maha pemberi. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Al-Fattah, yang maha pembuka dan yang maha mencurahkan rahmatnya. Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Qabid, yang menggenggam di dalam yang menyempitkan hidup atau yang mengurangi rezeki. Kemudian Al-Basit, yang memberi kelapangan rezeki. Al-Khafid, yang menurunkan derajat seseorang menurut kehendaknya. Ar-Rafi', yang meninggikan derajat seseorang sesuai dengan kehendaknya. Al-Mu'iz, yang memberi kemuliaan, kekuatan dan kemenangan. Al-Mudhil, yang merendahkan dan menghinakan. As-Sami', yang maha mendengar. Al-Basir, yang maha melihat. Al-Hakam, yang menetapkan segala hukum. Al-Adil, yang berlaku adil di dalam hukuman dan ketetapannya. Kemudian Al-Latif, yang maha mengasihi dan mengetahui semua perkara sehalus-halusnya. Al-Khabir, yang maha mengetahui segala perkara batin yang tersembunyi dan mengetahui hakikat segala perkara dan kejadian. Kemudian Al-Halim, yang maha penyantun dan penyabar. Al-Azim, yang maha agung. Al-Ghafur, tadi Al-Ghafar, sekarang Al-Ghafur, yang maha pengampun. Asy-Syakur, yang maha menerima syukur. Al-Ali, yang maha tinggi. Al-Kabir, yang maha besar. Al-Hafiz, yang maha melindungi dan memelihara. Al-Muqit, yang maha kuasa, yang menyediakan makanan dan minuman. Al-Hasib, yang mencukupi dan memperhitungkan segala hal yang telah diciptakannya dengan seteliti-telitinya. Kemudian Allah itu Al-Jalil, yang maha agung, yang maha luhur dan maha mulia. Al-Karim, yang maha pemurah, yang maha memberi rezeki kepada makhluknya. Kemudian Ar-Raqib, yang maha mengawasi dan mengamati segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun kejadian yang luput dari pengamatannya. Al-Mujib, yang menerima doa hamba-hambanya. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Mujib, Allah itu mujibud dakwah, menerima, mengabulkan doa. Maka mintalah doa. Sedikit kita terhenti di sini. Ini kisah nyata yang baru saja terjadi di bulan ini. Ini sampaikan di majelis ini. Ada seseorang yang pernah mengadukan semacam berceritalah. Dia seorang yang biasa, yang pekerjaannya mengumpulkan dana untuk panti asuhan. Ketika itu berjumpa di toko. Waktu itu alhamdulillah kita ada toko, masuk. Lalu dia berkata, terkadang dia panggil, ya suka-suka, namanya orang ibu-ibu biasa. Dia terkadang panggil Ustadz, terkadang panggil Pak Haji. Lalu dia bercerita, apakah mungkin saya ini bisa umroh? Kalau haji saya mungkin tidak bisa, karena nunggu lama, umur sudah lanjut katanya kan, sudah mendekati 50. Jangan putus asa, kata kita. Kemudian umroh sajalah, apa mungkin? Saya tidak ada punya uang, yang ada uang tabungan cuma sekian-sekian katanya. Itu pun sudah lama dikumpulkan. Lalu alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk menyemangati ibu tersebut. Wahai ibu, sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguhlah apabila salat malam, mintalah kepada Allah. Mintalah di dalam doa sungguh-sungguh kepada Allah agar bisa berangkat umroh. Dan alhamdulillah sudah lama beliau mengucapkan itu. Mungkin waktu itu sebelum corona kalau tidak salah, sebelum wabah, di bulan November, awal November yang lalu, beliau datang dengan menangis. Beliau datang dengan menangis seolah-olah mimpi katanya. Ada orang
Lalu dia menyebutkan seorang ibu-ibu begini, itu mencukupkan dari tabungannya untuk biaya umroh. Dan di hari ini sekarang tanggal 12 kan, di hari ini beliau berangkat, alhamdulillah. Dan beliau pun bercerita dengan menangis. Memang kalau kita betul-betul meminta kepadanya, maka akan dikabulkan. Beliau menangis, tidak seolah-olah mimpi katanya. Begitulah Bu, kalau kita berdoa kepada yang maha kaya, yang maha agung, mintalah, tetapi dengan sungguh-sungguh apa yang kita inginkan, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, jadi apapun yang kita minta, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan ada satu kisah juga, ini masalah juga tentang orang yang berangkat untuk ziarah ke tanah suci. Ketika umur 40, seorang ibu-ibu juga, kita membicarakan seorang ibu-ibu karena ibu-ibu ini rentan dengan susahnya untuk ma'isyah, mencari nafkah. Apalagi seorang janda misalnya. Beliau wafat suaminya ketika umur 40 tahun. Sejak suaminya meninggal, doanya selain mendoakan tentang ampunan dan suaminya, yang tidak pernah dilupakan dalam doanya adalah supaya bisa ke tanah suci. Dan 40 tahun kemudian, di umurnya 80 tahun, Allah izinkan dia untuk bisa ke tanah suci. Dan itu sudah pakai kursi roda. Di umur 80 tahun. 40 tahun dia tidak bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun yang, lihat, Allah itu Al-Mujib, yang maha menerima doa hambanya. Dan janganlah kita pelit dalam berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita pelit, jangan kita remeh dalam berdoa. Hadirkan hati kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendahkan, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya doa-doa ini tidak dikabulkan, Allah akan ganti dengan jauhnya kita dari musibah yang sepadan. Seandainya tidak juga, maka doa-doa itu merupakan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Allah akan ganti apa yang kita minta. Ketika dunia tidak dikabulkan, Allah berikan pahala yang melimpah di akhirat kelak. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Permasalahannya bukannya dikabulkan doa. Dikabulkan atau tidak dikabulkannya doa, permasalahannya bukan itu. Tetapi permasalahannya keinginan hati kita untuk berdoa, meminta, merendahkan hati, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permasalahannya. Dan itulah ibadah. Dan itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kita lanjutkan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Al-Wasi', yang maha luas kekayaannya sehingga sanggup memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Kemudian Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Wadud, yang maha mencintai para walinya. Al-Majid, yang maha mulia dan luhur. Al-Ba'id, yang membangkitkan manusia yang telah mati untuk hidup kembali di akhirat kelak. Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Al-Haq, yang maha benar dan selalu bertindak benar. Al-Wakil, yang melaksanakan segala urusan makhluknya. Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Matin, yang maha kokoh. Al-Wali, yang maha melindungi. Al-Hamid, yang maha terpuji. Al-Mushi, yang memperhitungkan setiap amal dibalas dengan balasan yang setimpal. Al-Mubdi', yang memulai segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu yang asalnya tidak ada. Al-Mu'id, yang mengulang kejadian yang sudah rusak dan lenyap. Al-Mumit, yang mematikan yang hidup. Al-Muhyi, yang menghidupkan yang telah mati. Al-Hayyu, yang maha hidup kekal dan tidak akan berakhir. Al-Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Al-Wajid, yang mendapatkan apa saja yang dikehendakinya. Al-Majid, yang bersifat agung dan tinggi. Al-Wahid, yang maha esa. Al-Ahad, yang maha tunggal. Al-Fard, Al-Fard, yang maha esa. As-Samad, yang maha dibutuhkan tempat memohon dan mengadu bagi makhluknya. Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian al-muqtadir, yang memegang kekuasaan pada setiap yang mempunyai kekuasaan. Kemudian al-muqaddim, yang sesuatu atas lainnya. Al-awwal, yang maha pertama. Al-akhir, yang maha akhir. Az-zahir, yang maha atas. Al-batin, yang tiada sesuatu pun tersembunyi darinya. Al-wali, yang maha menguasai segala urusan makhluknya. Al-muta'ali, yang maha tinggi dari segala yang tinggi. Al-bar, yang berbuat baik dengan segala kebaikan. At-tawwab, yang maha menerima taubat. Al-muntaqim, yang berhak membalas segala dosa dengan siksaan. Al-muntaqim, yang berhak membalas segala dosa dengan siksaan. Al-afu, yang maha pemaaf atas segala kesalahan. Malikul Mulk, yang memiliki kerajaan. Zul Jalal wal Ikram, yang memiliki segala kemuliaan dan kesempurnaan. Al-Muqsit, yang sangat adil dalam memberi hukuman. Al-Jami', yang menghimpun segala makhluknya. Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Mughni, yang maha memberi kekayaan. Al-Mu'ti, yang maha memberi. Al-Mani', yang menolak dan mencegah. Ad-Dar, yang memberi bahaya. An-Nafi', yang memberi manfaat. An-Nur, pemberi atau pemilik pencipta cahaya. Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Al-Badi', yang menciptakan apa sebelumnya yang tidak pernah ada. Al-Baqi, yang kekal abadi. Al-Warith, yang tetap ada setelah musnahnya segala sesuatu. Ar-Rashid, yang maha pandai, yang benar segala susunan aturan-aturan yang ditetapkannya. Kemudian As-Sabur, yang maha sabar, tidak tergesa-gesa menurunkan siksa kepada hambanya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya hadis ini hadza hadisun gharibun. Ini hadisnya gharib. Gharib itu asing. Kalau kita belajar mustalah hadis, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Istilahnya dikatakan gharib itu bahwasanya rawinya hanya satu orang. Jadi ini termasuk hadis ahad. Kemudian di sini disebutkan juga hadis ini berstatus mudraj. Apa itu hadis mudraj? Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis mudraj hiya al-fazun taqa'u min ba'dir ruwah. Kemudian di sini disebutkan muttasilatan bil matan la yubayinu lis-sami'i illa annaha min subil hadis. Jadi maksudnya di sini bahwasanya hadis mudraj itu lafaz-lafaz yang diucapkan itu oleh sebagian perawi itu bersambung dalam matan. Jadi masuk ke dalam matan, ini hadis yang dari Nabi matan, lalu masuk ungkapan perawi ke dalamnya dan bersambung. Itu namanya mudraj. Jadi itu bukan hadis Nabi yang tambahan itu, tetapi sudah bergabung, maka itu namanya mudraj. Jadi tidaklah jelas bagi yang mendengarnya kecuali dianggap sebagai bagian dari hadis. Jadi ini ada tambahan bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini mudraj. Ada perawi yang mengatakan, jadi ini tergolong masih dipertanyakan. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Katsir ini membawakan hadis ini dalam tafsirnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir. Di hadis ini statusnya walaupun ahad dan itu dihitung mudraj, termasuk hadis yang dhaif, sehingga walaupun demikianlah gambarannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berikutnya adalah apakah Allah hanya memiliki 99 nama, hanya berjumlah 99? Tidak. Tidak. Jadi itu hanya yang diketahui baik itu dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun Allah itu banyak, tidak terhitung. Tidak terhitung nama-nama Allah yang maha indah. Sebagaimana nanti bisa dilihat doa ketika seorang ditimpa duka, doa pelipur lara ketika sedih yang sangat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan doa Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku ini adalah hambamu, ibnu abdik, anak dari hambamu laki-laki, ibnu amatik, anak dari hambamu perempuan. Lalu madin fi nasyati biyadik. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala
ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fi hukmik. Jadi apapun hukum Allah Subhanahu wa taala itu pasti berlaku. Adlun fi qada'uk. Adil di dalam ketetapan takdir Allah. As'alukallahumma bikulli ismun huwalak, dan aku meminta ya Allah dengan setiap nama yang engkau miliki, sammaitu bi nafsik, yang engkau menamakan dirimu sendiri dengan nama itu, au anzaltah fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, dalam Al-Quran, au allamtu ahadun min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Lalu di sini disebutkan di sini dia austarta bihi min ilmil ghaib indak, dan yang telah engkau simpan di sisi ilmu ghaibmu. Itu di situ. Jadi Allah itu memiliki lebih dari semua dan tidak terhingga, karena di sini disebutkan yang istarta bihi fil ilmil ghaib, yang telah engkau simpan, yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu. Antaj'al Qur'anal azim rabiul qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai pelipur hatiku. Jadi wa nurun sadri, dan cahaya bagi dadaku. Kemudian wajila'u huzni, penghilang kesedihanku. Wa zahaba hammi wa ghammi, yaitu nanti Allah akan sebagai pengusir kesusahan. Nanti niscaya apabila dibaca doa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan hilangkan kesusahan, kesedihan, dan Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Itu apabila membaca doa ini. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alla nata'allamuha, katanya, apakah boleh kita mempelajarinya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sepatutnya bagi kalian semuanya, bagi kamu yang mendengarkan, mempelajarinya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Jadi Allah itu tidak hanya sebatas 99 nama dan sifatnya, dan itu tidak terhingga, Allah simpan di dalam ilmu ghaibnya. Taib, fadal. Ketiga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsiran firman Allah, yulhiduna fi asma'i, artinya menyelewengkan asma'nya, yaitu berbuat syirik dalam asma'nya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tafsirnya, yaitu mereka orang-orang musyrik mengambil dari asma'nya untuk nama-nama berhala mereka, seperti memberi nama Al-Lat berasal dari Al-Ilah, dan Al-Uzza berasal dari Al-Aziz, dan diriwayatkan dari Al-Amasi bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam asma'nya apa yang bukan darinya. Taib, di sini ada 3 penafsiran. Pertama, Zakar bin Abi Hatim an Abbas, yulhiduna fi asma'i, yaitu yusyrikun, orang yang berbuat kesyirikan dengan nama-nama Allah yang Maha Indah. Wa anhu sammul lata minal ilah. Jadi dia mengatakan al-lata itu dari lafaz ilah, diselewengkan. Wal uzza minal aziz, uzza itu dari al-aziz, dari nama Allah, lalu diselewengkan bagi mereka untuk berhala-berhala mereka. Wanil a'mas, kemudian dari a'mas, yudkhiluna fiha ma laysa minha, jadi mereka memasukkan ke dalam asma itu yang bukan darinya. Ini dia penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan, yulhiduna fi asma'i, yang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi melakukan kesyirikan dengan merubah lafaz ilah atau Allah menjadi al-lata, kemudian Uzza dengan lafaz al-aziz, dan seterusnya. Jadi tidak boleh. Kemudian
juga memasukkan nama-nama yang bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di luar Al-Qur'an dan di luar hadis, lalu dimasukkannya, ditambah-tambahkannya. Nah, ini yang dilakukan, yang disebutkan tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan itu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dikatakan di sini yulhid, pernah kita juga singgung di sini bahwasanya kata itu tersebut berasal dari kata al-lahdu, lahat, liang lahat. Kalau liang lahat, kita perhatikan yang tanah yang agak keras, itu jenazah itu dibuat lubang agak ke samping, menyeleweng. Dibuat ke samping baru ditutup dengan papan-papan. Adapun yang awalnya besar mengecil itu namanya asyaq, lalu dikasih papan di atasnya, yang kita saksikan di Pekanbaru seperti itu. Tapi kalau tanahnya kuning, itu biasanya kalau daerah-daerah yang tanah kuning perbukitan itu dibuat lahat, ilhad, jadi menyamping. Itu maksudnya kata-kata al-ilhad, penyelewengan, orang yang menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha. Dan itu ada, Allah yang memberitahukannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ada orang yang menyelewengkan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, hakikat dari penyelewengan nama Allah itu yang disebutkan tadi, itu kemusyrikan, kemudian penolakan, kemudian pengingkaran. Kemudian nama Allah yang maha indah tersebut semua adalah nama-nama dan sifat-sifat yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Allah yang memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran kepada hambanya. Bagi siapa? Bagi yang mau mempelajari. Lihatlah Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Fatihah saja sudah Allah kenalkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah perkenalkan dirinya di setiap ujung-ujung ayat itu. Lihatlah, perhatikan Bapak Ibu, Allah perkenalkan dirinya kepada makhluknya bagi yang mau mempelajarinya. Kemudian juga yang telah disebutkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini orang-orang yang melakukan ilhad tadi, penyelewengan, penyimpangan, orang-orang yang membantah dan mengingkarinya, dan itulah orang-orang yang mu'tilah, yang menolak. Kemudian orang-orang yang menolak seluruhnya seperti orang-orang Jahmiyah, dan itu pernah kita bahas di waktu pembahasan dahulu. Orang yang sebenarnya dia ingin menjaga kesucian Allah, ingin menjaga kesucian Allah, jadi ada nama-nama itu atau sifat-sifat itu sama dengan penamaannya dengan makhluk. Oh, tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah punya jasad, tidak mungkin Allah begini. Dia membayangkan nama itu atau sifat itu sesuai dengan makhluk. Tidak. Jadi harus kita tetapkan dan harus kita ketahui bahwasanya dalilnya dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dalam surah Asy-Syura, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama satupun dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha wa huwas samiul alim, Maha mengetahui. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Ada orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Allah itu ada yang Tuhan Bapa, Abun. Jadi ada Tuhan Bapa, ada ini, dengan menambah-nambahkan. Jadi begitulah. Jadi orang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan penyelewengan, penyimpangan, mengingkari, itulah yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini. Tidak boleh sedikit pun, karena pembicaraan tentang sifat merupakan bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Zat-zat yang benar-benar sekali tidak serupa dengan makhluknya. Kita sebutkan tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penamaannya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Kita contohkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kita mempunyai kaki. Meja juga mempunyai kaki, sama-sama kaki. Kaki meja seperti ini keadaannya. Adapun kaki kita seperti ini, ada betis, ada berbeda. Namanya sama. Tangan, kita punya tangan. Maaf, misalnya hewan yang lain, monyet juga punya tangan. Tangan monyet berbeda, ada bulu-bulu banyaknya. Jadi namanya sama, hakikatnya berbeda. Itu makhluk sesama, apalagi dengan Rabbul Alamin. Itu tentu tidak sama sekali. Itu tidak sama sekali. Jadi
apabila seseorang itu membantah, menakwil sifat Allah, maka waliyadzubillah itu termasuk nanti ke dalam kelompok dalam masalah akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditolak, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditahrif, ditanyakan bagaimananya. Ya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada faedah besar di sini tentang berkenan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat dan beritanya. Yang pertama, sesuatu yang berkenan dengan zat, seperti ucapan zat maujud, yaitu zat yang ada. Yang kedua, sesuatu yang berkenan dengan sifat maknawi, seperti al-alim, yang maha mengetahui, al-qadir, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Itu sifat maknawi. Kemudian ketiga, sesuai dengan berkenan dengan perbuatan Allah, seperti Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, Ar-Razik, Allah Maha memberi rezeki. Kemudian yang keempat, pensucian murni dan harus mencakup penetapan suatu sifat, karena tidak ada kesempurnaan sesuatu yang tidak ada sama sekali, seperti Al-Quddus, yang Maha Suci, As-Salam, yang Maha menyelamatkan. Kemudian yang kelima, kebanyakan orang tidak menyebutkannya, yaitu nama Allah yang menunjukkan banyak sifat, banyak arti, seperti Al-Majid, Al-Azim, As-Samad. Itu mempunyai banyak arti, kadang ada banyak artinya. Di antaranya misalnya disebutkan di sini contohnya istamjadal marhu wal afar. Pohon marakh dan pohon afar yang mempunyai banyak apin. Al-majadun naqah, memberi makan onta sampai kenyang. Zul arsil majid, Tuhan yang memiliki ars yang agung. Lihat, kata-kata majid tadi mempunyai makna yang berbeda-beda. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir, yang keenam, sifat yang dihasilkan dari perpaduan dua nama Allah, seperti Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya lagi maha. Itu di akhir-akhir ayat kita saksikan banyak itu. Al-Ghafur, Al-Qadir, yang maha pengampun lagi maha kuasa. Al-Hamid, Al-Majid, yang maha terpuji lagi maha mulia, dan seterusnya. Itu kita dapat Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan itu ada dua yang ada di dalam yang ditetapkan. Jadi apabila kita telah mempelajari, merenungkan, maka itulah pengetahuan yang paling mulia. Inilah ilmu yang paling mulia. Kenapa kita sebutkan? Karena ini berkenaan dengan zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikirkan zat Allah itu bentuknya seperti apa, tidak. Ada larangannya, tidak boleh. Tetapi kita mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dengan itulah kita mengenal Rabb kita, yang kita senantiasa beribadah menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pada fokus pada bab ini jangan diselewengkan sedikit pun. Jangan diselewengkan, baik itu ditambahkan atau dikurangi, ditolak, diselewengkan maknanya, dipalingkan, itu tidak boleh. Karena itu merupakan kekhususan Allah, dan inilah penetapan pada bab yang ke-51, menetapkan Asmaul Husna sesuai dengan judul bab, menetapkan Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelewengkannya. Nah, ini termasuk dalam pembahasan pada bab 51. Untuk supaya kita mudah memahaminya, maka kita dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini, yang pertama, melarang setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Yang kedua, tafsir ayat tersebut di atas. Yang ketiga, perbuatan syirik bagaimana dinyatakan oleh ayat ini dalam sekedar pemberian nama saja tanpa bermaksud hakikatnya. Yang keempat, anak perempuan yang sempurna wujud jasmaninya, yang wujud jasmaninya. Salah nak. Itu bab sebelumnya itu. Yang pertama, wajib menetapkan asma untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang kedua,
seluruh asma Allah adalah husna, maha indah. Yang ketiga, diperintahkan untuk berdoa dengan asma husna. Yang keempat, diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang tidak tahu, yang menyelewengkan asmanya. Yang kelima, tafsiran menyelewengkan asma Allah. Yang keenam, ancaman terhadap orang yang menyelewengkan asma Allah dari kebenaran. Baik, alhamdulillah, itulah pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sehingga ada keterikatan hati kita, ada kehinaan diri kita ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Perhatikan ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Misalnya kita membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat atau mendengar iman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu dicela oleh ulama apabila pikiran kita tidak hadir. Sementara kita mengikrarkan, mendengar, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tetapi pikiran kita entah kemana-mana. Sini, ya karena na'budu ya karena. Tetapi entah kemana pikiran kita. Padahal kita mendengar atau mengucapkan sendiri di salat sendiri misalnya, tapi kita tidak hadir hati kita. Jadi diusahakan kita minta kekhusyukan juga kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekhusyukan di dalam beribadah, kelezatan beribadah kepada Engkau ya Allah. Kita minta kepada Allah. Para ulama menyebutkan, kalau kita baca biografinya, saya 40 tahun berusaha untuk beribadah. Dan 40 tahun setelahnya saya menikmati kelezatan, maksudnya indahnya beribadah kepada Allah. Butuh latihan. Jiwa kita itu butuh dilatih. Jiwa kita itu harus dilatih. Karena ketika jiwa itu ada rasa malasnya, yakinilah setan telah bersarang di situ. Setan telah bermain di situ. Iblis telah memujuk rayunya. Tetapi kalau semangat kita, perhatikanlah, itu adalah kebaikan bagi kita. Hadirnya, khusyuknya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diinginkan. Itulah maksud syariat ini diturunkan. Ada keterkaitan hati kita, kehinaan diri kita, dan kita gantungkan segalanya hanya kepada Rabbul Alamin. Taib, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang ke bab yang selanjutnya, bab yang ke-52. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, nikmat, karunia, rahmatnya dan ampunannya, dan menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di akhirat, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh lainnya. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.